Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Kumalasari. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi MOW. MOW adalah metode operasi wanita, yaitu salah satu cara merencanakan keluarga berencana yang sifatnya menetap dan yang dilakukan dengan prosedur liga setap, yaitu peningkatan, penyumbatan atau pemotongan tuba palovi, yaitu saluran telur dari ovarium ke him. Dan selanjutnya ada metode. Yang pertama ada mini laparotomi, yaitu pengambilan tuba melalui sayatan kecil lebih dari 3 pada perut bagian bawah maupun pada lingkar pusat bawah yang dilakukan saat masa interval maupun pasca persalinan menggunakan alat khusus ke dalam cavum uteri. Dan yang kedua ada laparoskopi, yaitu dilakukan 6-8 minggu pasca persalinan atau pasca keguguran. Mula dipasang alat cumnam serviks pada bibir depan porsio uteri agar dapat menggerakkan uterus. Sayatan dibuat di bawah pusat sepanjang lebih 1 cm. Keuntungan: 1. Sangat efektif. 2. Tidak mempengaruhi proses. 3. Baik digunakan wanita apabila kehamilan beresiko tinggi. 4. Tidak menimbulkan nyeri pinggang, uterus atau abdomen yang berkepanjangan. 5. Dilakukan dengan pembedahan sederhana atau dengan anestesi lokal. 6. Tidak menurunkan fungsi libido. 7. Tidak menyebabkan gangguan keseimbangan hormon. 8. Tidak menambah nafsu makan atau berat badan. 9. Menurunkan resiko kehamilan ektopik. Keterbatasan: 1. Tidak melindungi dari IMS atau AIDS. 2. Resiko komplikasi kecil meningkat dengan anestesi umum. 3. Rasa sakit ketidaknyamanan jangka pendek setelah pembedahan. 4. Harus dilakukan oleh dokter terlatih atau dokter spesialis ginekologi atau dokter spesialis bedah untuk proses laparoskopi. 5. Wanita menderita penyakit jantung. 6. Wanita penderita penyakit paru. 7. Wanita yang mengalami perdarahan pervaginalan yang belum jelas. 8. Wanita yang mengalami infeksi sistemik atau infeksi panggul yang akut. 9. Wanita yang tidak boleh menjalani pembedahan. Dan 10. Wanita yang masih ragu dan belum memberikan persetujuan secara tertulis. Di sini saya akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi MOW. Yang pertama indikasi ibu pasca persalinan, yang kedua ibu pasca keguguran, yang ketiga usia anak terakhir minimal 5 tahun, yang keempat pasangan usia subur yang yakin telah mempunyai besar keluarga yang sesuai dengan kehendaknya. Yang kelima, wanita yang akan memiliki resiko kesehatan serius apabila ia harus hamil lagi. 6. Umur istri 25-30 tahun dengan jumlah anak 3 atau lebih. Yang ketujuh, umur istri 30-35 tahun dengan jumlah anak 2 atau lebih. Yang kedelapan, umur istri 35-40 tahun dengan jumlah anak 1 atau lebih. Selanjutnya, kontraindikasi. 1. Wanita yang sedang atau dicurigai hamil. Yang kedua, baru 1-6 minggu pasca persalinan. Yang ketiga, saluran tuba yang terlalu pendek atau kurang 4 cm. Yang keempat, wanita penderita hipertensi, diabetes. Yang kelima, wanita penderita penyakit jantung.
Yang keenam, wanita penderita penyakit paru. Yang ketujuh, wanita yang mengalami pendarahan pervaginaan yang belum jelas. Yang kedelapan, wanita yang memiliki infeksi sistemik atau infeksi panggul yang akut. Yang kesembilan, wanita yang tidak boleh menjalani pembedahan. Yang kesepuluh, wanita yang masih ragu dan belum memberikan persetujuan secara tertulis. Terdapat beberapa faktor pemilihan dalam penggunaan KBMOW. Terdapat dua faktor, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari pendidikan, umur, jumlah anak, dan pengetahuan. Pada umur, KB dianjurkan pada istri yang berusia 25 sampai 30 tahun dengan jumlah anak 3 atau lebih. Kemudian istri berumur 30 sampai 35 dengan anak 2 atau lebih, dan istri berusia 35 sampai 40 tahun dengan anak 1 atau lebih. Kemudian untuk pendidikan ini dapat menjadi faktor karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan mudah menerima dan memahami suatu informasi. Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan seseorang akan mempengaruhi untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir adalah jumlah anak. Seseorang atau keluarga yang telah memiliki jumlah anak yang banyak akan semakin besar untuk melakukan atau menggunakan KB dengan jangka panjang. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ini terdiri dari sumber informasi, dukungan suami, dan sosial budaya. Sumber informasi ini berpengaruh karena semakin banyak seseorang memiliki informasi akan memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian dukungan suami ini dapat mempengaruhi bagaimana seorang istri untuk mengambil atau menggunakan KBMOW. Dan sosial budaya. Di masyarakat berkembang budaya bahwa banyak anak dianggap sebagai simbol kesejahteraan, dan ada juga nilai seorang anak laki-laki dianggap lebih tinggi dari seorang anak perempuan. Jadi jika di suatu keluarga telah memiliki banyak anak perempuan, rasa kurang apabila belum ada anak laki-laki.